tidak tahu mengajar, saya tidak tahu apa-apa. Begini saja, di saat kamu mengajar, di situ kamu dapat belajar. Marvel, 4 tambah 4, 8. Namanya Lina, umurnya 24 tahun. Sudah kurang lebih 9 tahun Lina mengajar di kampungnya, yaitu Dusun Ngatapapu, Desa Balumpewa, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai guru sukarela. Tidak ayah, itu adik saya, Yakub. Tibalah Yakub di sebuah tempat di mana tempat itu sangat subur. Lina mengajar anak-anak di kampungnya ini bukan karena ia berprofesi sebagai seorang guru. Namun Lina merasa prihatin melihat kondisi pendidikan di dusunnya. Lina adalah seorang gadis dusun tamatan sekolah menengah pertama. Namun Lina masih merasa beruntung jika dibanding warga lainnya di dusunnya karena masih bisa mengenyam pendidikan sampai sekolah menengah pertama. Lina tinggal di sebuah dusun terpencil, yaitu Dusun Ngatapapu, yang serba tertinggal dari semua aspek kehidupan sosial, ekonomi, serta pendidikan. Daerah terpencil memang seringkali terabaikan dari semua aspek kehidupan, mulai dari sosial ekonomi, kesehatan, hingga pendidikan. Apalagi daerah tersebut susah untuk dijangkau karena belum ada akses jalan yang memadai. Akses untuk menuju Dusun Ngatapapu bisa dibilang ekstrim karena jalannya sempit, licin, serta jurang dan tebing di sisi kiri kanan jalan. Jangankan mobil, motor saja harus orang bernyali besar yang berani lewat jalan itu. Seperti itulah kondisi jalan menuju Dusun Ngatapapu, tempat Lina tinggal bersama keluarga dan warga lainnya. Sebenarnya dusun ini tidak terlalu jauh dari desa induknya, hanya berjarak kurang lebih 7 km. Namun kondisi jalan membuat dusun ini menjadi terpencil, bahkan terkesan terisolir.
Dari 39 kepala keluarga yang mendiami dusun ini, hampir 100% hidup dalam kondisi serba kekurangan. Mereka hanya mengandalkan hasil pertanian kacang merah yang mereka kerjakan dengan cara yang sangat tradisional. Hanya sebatas untuk menghidupi kebutuhan keluarga mereka sehari-hari. Mereka berkebun di puncak-puncak bukit yang terjal, jauh dari pemukiman mereka. Meskipun kehidupan mereka cukup memprihatinkan, tapi budaya gotong royong masih sangat terjaga di kalangan warga dusun Ngatapapu dalam mengerjakan kebun mereka. Yang lebih menyedihkan lagi, kondisi pendidikan di dusun Ngatapapu ini, di mana sekitar 80% penduduk dusun ini tidak bisa baca tulis atau buta aksara dan angka. Di dusun Ngatapapu ini setidaknya terdapat 33 anak usia sekolah yang semestinya bisa bersekolah seperti anak-anak kebanyakan. Namun kenyataannya tidak demikian. Mereka memang bisa bersekolah, tapi tidak seperti sekolah pada umumnya. Karena di dusun ini sama sekali belum ada sarana pendidikan termasuk sekolah. Di tengah keprihatinan itulah Lina berinisiatif untuk mengajar anak-anak di dusunnya. Walaupun Lina juga hanya tamatan SMP. Pagi. Ya, saya kasih PR dulu. Ada 2 PR, nanti tugas saya selesai, nanti jam berikutnya dilanjutkan Lina ya. Anak-anak, hari ini kita akan pelajaran penjumlahan. Sejak Lina lulus SMP pada tahun 2010, Lina langsung berpikir dan mencari cara agar anak-anak usia sekolah di dusunnya bisa bersekolah sebagaimana anak-anak lain. Sotri, 8 tambah 6, 12. Salah. Chelsea, 14. 14. Meskipun tidak ada bangunan sekolah, Lina berusaha untuk mengajar anak-anak di dusunnya agar mereka bisa membaca, menulis, serta berhitung. Sampai saya mau karena itu berdasarkan hati nurani. Saya merasa kasihan dengan anak-anak di tempat ini tidak memiliki sekolah. Mereka juga butuh ilmu. Kasihan kan mereka tidak tahu apa-apa. Itu sebabnya saya bertekad untuk mengajar mereka, walaupun tidak seperti sekolah-sekolah lain. Saya bersyukur, saya senang mendidik mereka, walaupun saya punya keterbatasan. Setelah saya lulus SMP tahun 2010, saya mengajar tahun 2012. Ya, awalnya ada yang menunjuk saya agar saya mendidik anak-anak di tempat ini. Awalnya saya tidak mau karena saya pikir saya tidak punya pendidikan. Saya cuma tamatan SMP. Tapi
ada yang mengatakan kepada saya, kamu kan baru lulus sekolah, sedangkan adik-adik kamu di tempat ini butuh pendidikan. Apa yang kamu dapat selama beberapa tahun, kamu bagikan kepada adik-adik di tempat ini. Akhirnya kata-kata itu bisa meluluhkan hati saya. Dan waktu itu Pak Laudin yang bilang kepada saya, kamu harus melanjutkan cita-cita saya. Dulu kan saya pernah mengajar kamu. Sampai sekarang saya ingin kamu melanjutkan cita-cita saya mengajar anak-anak di tempat ini. Akhirnya pada saat itu saya iakan. Walaupun waktu itu saya merasa saya tidak mampu, saya tidak siap, tapi yang lain berkata, di saat saya bilang saya tidak tahu mengajar, saya tidak tahu apa-apa, begini saja, di saat kamu mengajar, di situ kamu dapat belajar. Setiap hari Lina selalu membagi waktunya untuk berkebun guna menghidupi keluarga. Karena Lina juga merupakan tulang punggung keluarga, serta tetap meluangkan waktunya untuk mengajar anak-anak di dusunnya. Saya cuman berdasarkan hati saja mengajar. Walaupun waktu saya bagi paginya di mengajar dan siangnya sampai sore di kebun untuk membantu orang tua. Di tempat seperti inilah Lina berusaha membagikan ilmu yang didapatnya kepada anak-anak di dusunnya. Tulis 1 sampai 10. Ini A sampai J. Terkadang saat malam hari, Lina juga mengumpulkan anak-anak di rumahnya yang sempit untuk mengajari anak-anak karena terkadang saat siang hari karena kesibukan, Lina tidak sempat mengajari anak-anak. 7 kali 1, 7. Tulis 1 sampai 5. Coba tulis. Meskipun hanya menggunakan penerangan seadanya, karena aliran listrik tidak ada di dusunnya. Namun anak-anak terlihat cukup semangat dalam belajar. Target Lina tidaklah berlebihan, mengingat di dusunnya belum ada sekolah formal. Lina hanya berharap anak-anak usia sekolah di dusun Ngatapapu yang jumlahnya cukup banyak tersebut bisa membaca, menulis dan berhitung, sehingga nantinya dusun Ngatapapu terbebas dari buta aksara dan angka. Dalam mengajar pun hanya sebatas kemampuannya. Tidak ada kurikulum sebagai patokan sekolah karena memang bukan sekolah formal. Dan Lina juga hanya tamatan SMP yang tidak terlalu paham dengan kurikulum sekolah.
Sebagai seorang yang lebih tinggi pendidikannya dibanding warga lainnya, Lina merasa bertanggung jawab atas kondisi anak-anak di dusunnya, khususnya masalah pendidikan. Bersyukur Lina mendapat dukungan dari warga dusun Ngatapapu. Mereka membantu bagaimana proses mengajarnya saya di tempat ini. Mereka bangga, anak-anak mereka bisa baca, bisa menulis, dan berhitung. Untuk sekolah di sini hanya mengajar di rumah, yaitu ada donatur dari yayasan kita sendiri, yaitu dari BK mendirikan rumah baca, itu untuk sementara dipakai. Kalau dari pemerintah daerah sampai sekarang ini, ya itu saya katakan tadi belum ada jawaban atau perhatian sama sekali. Mengenai Ibu Lina, dengan keadaan kondisi ekonominya sangat tidak layak, istilahnya dia rela lagi berkorban mulai dari tahun 2002 dia sampai sekarang ini, dia relakan waktunya untuk mengajar anak-anak demi anak-anak kami sendiri di tempat ini. Masyarakat di sini, kalau saya sebagai tokoh masyarakat melihat cukup merespon apapun usaha pemerintah desa, bahkan pemerintah dusun, mereka dukung. Harapan saya sebagai tokoh masyarakat secepatnya melihat kondisi pendidikan kami dan masalah jalan. Harapan saya untuk ke depan, tolong sebagai pemerintah agar diperhatikan jalan dari desa Kalukutinggu menuju ke Dusun 4 Ngatapapu. Tujuan utama Lina yang sebenarnya adalah mengusahakan agar di dusunnya bisa didirikan sekolah formal, paling tidak kelas jauh, sehingga anak-anak bisa bersekolah seperti layaknya anak-anak di daerah yang lebih maju. Meskipun nantinya Lina tidak lagi bisa mengajar. Sampai saya mau karena itu berdasarkan hati nurani. Saya merasa kasihan dengan anak-anak di tempat ini tidak memiliki sekolah. Mereka juga butuh ilmu. Itu sebabnya saya bertekad untuk mengajar mereka. Saya lebih mengutamakan dulu pendidikan anak-anak dibanding kehidupan saya sendiri. Saya ingin anak-anak punya pendidikan dulu, atau setidaknya mereka bisa sekolah dengan baik, bisa mendapatkan sekolah dengan yang layak, dan setelah itu baru saya memikirkan pribadi saya. Saya berharap pemerintah bisa memperhatikan pendidikan anak-anak di tempat ini, karena mereka juga warga negara Indonesia. Mereka juga berhak mendapatkan pendidikan dari pemerintah. Ya, pendidikan yang layak dari pemerintah. Selain dukungan dari warga di dusunnya, Lina juga mendapat dukungan dari Gereja Bala Keselamatan Ngatapapu yang cukup peduli pada kondisi pendidikan di wilayahnya. Dusun Ngatapapu mayoritas penduduknya beragama Nasrani. Peran gereja sangat terasa dan membantu dalam menyelenggarakan proses pendidikan di Dusun Ngatapapu.
pihak gereja telah membangunkan taman baca sehingga anak-anak di Ngatapapu bisa belajar di tempat ini. Saya bersyukur dari pihak gereja bisa membantu saya mengajar anak-anak di tempat ini. Mereka bisa menyumbang buku, baju, dan peralatan tulis lainnya. Mereka bisa menyumbang. Iya, kalau untuk Lina sendiri, saya memang dari awal bertanya sama Lina, bagaimana anak-anak di tempat ini mau tidak membantu saya untuk melakukan tugas di tempat ini. Seperti itu, dan bersyukur dia memberikan respon yang baik. Dia katakan dia juga sebenarnya terbeban, tetapi dengan keadaannya dia harus membantu orang tua, dia harus bekerja dan juga membagi waktu di tempat ini. Kurang 2? 8. Anak-anak dusun Ngatapapu ini sebenarnya memiliki semangat besar untuk bersekolah. Namun kondisi dusun ini yang terpencil di balik bukit membuat mereka tidak bisa bersekolah seperti di sekolah pada umumnya. Coba angkat tangannya sama. Selamat pagi. Memang saat ini beberapa elemen masyarakat dan relawan cukup peduli dengan kondisi pendidikan di dusun Ngatapapu. Namun mereka mengeluhkan sulitnya akses jalan menuju dusun ini. Itulah gambaran kehidupan di dusun Ngatapapu, Desa Balumpewa, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi. Dusun yang masih sangat tertinggal dan terpencil. Mereka berhak untuk memperoleh kehidupan serta pendidikan yang layak. Mereka juga berhak ikut merasakan kemerdekaan bangsa ini, karena mereka juga tinggal dan berada di wilayah Indonesia yang sudah merdeka. Semoga pihak terkait segera membangun sekolah dan akses jalan di dusun Ngatapapu, sehingga warga dusun Ngatapapu, khususnya anak-anak, bisa memperoleh hak pendidikan yang layak sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945.